kesempatan yang diberikan kepada kami pada saat ini. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kita pendidikan sebagai sistem. Itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami akan kita Bapa di surga. Terima kasih untuk pagi hari ini yang kau beri baik kepada kami. Kau telah membangunkan kami dari hari hingga pada pagi hari ini kami boleh ada pada saat ini semuanya dan menyertamu. Pada saat ini kami akan memulai perkuliahan kami dan sertai kami semua agar proses perkuliahan kami ke depannya boleh berjalan sesuai dan sesuai dengan kehendak Allah surga. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus setelah Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus. Haleluya. Amin. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendidikan sebagai sistem. Di sini kami ada 5 orang. Saya sendiri sebagai moderator nanti di Lingkungan. Di samping saya ada Jelita sebagai dia yang akan mempresentasikan juga nanti salah satunya ada Eni, Divliensi dan yang terakhir adalah sejarah. Untuk tidak menunda waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan hasil diskusi. Yang pertama yaitu pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian arti dan pentingnya interaksi dan interdependensi antar komponen sistem pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan bahwa hasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Adapun komponen-komponen tersebut, yang pertama yaitu peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga interaksi edukatif pendidik dan anak didik, yang keempat lingkungan pendidikan, yang kelima hubungan timbal balik antar komponen dan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan menjadi sarana yang terpenting dalam proses pembentukan manusia yang seutuhnya. Berbagai upaya dalam aspek kognitif, sikap dan nilai-nilai serta keterampilan yang diperlukan oleh setiap orang. Pendidikan manusia seutuhnya bertujuan agar individu dapat memiliki keterangan dan mengaktualisasi diri dengan mengembangkan secara optimal dimensi-dimensi kepribadian yaitu emosional, intelektual, sosial, moral, dan religius. Kemudian peran sentral pendidik dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Guru sebagai figur sentral dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, sehubungan dengan ini. Setiap guru sangat diharapkan memiliki karakteristik kepribadian yang ideal. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pengajaran, tetapi juga melatih anak-anak belajar memahami dan mengatasi problematik mereka sebagai pribadi untuk membangun masyarakat manusia dan demokrasi. Itu hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami hanya membuka sesi tanya jawab, hanya satu sesi tanya jawab yang terdiri dari 4 sampai 5 orang penanya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan mulai dari sekarang. Kak Wiwi, ada lagi? Mungkin sekalian terlebih dahulu mengungkapkan pertanyaannya baru dilanjutkan teman yang berikut. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya tadi dengan materi. Ya, terima kasih. Menurut kalian, bagaimana cara mengembangkan secara optimal dimensi tersebut tadi? Masih ada lagi? Pertanyaan? Masih ada? Oke, dari provinsi. Baik, di sini saya mau bertanya bagaimana cara mengembangkan pendidikan sebagai ilmu yang ada di
Indonesia. Terima kasih. Sebagai ilmu masih ada. Kan di situ dikatakan guru sebagai figur sentral dalam dunia pendidikan. Bagaimana itu? Diulang saudari siapa tadi yang bertanya saudari Ita. Apa pertanyaannya? Kan di situ dikatakan guru sebagai figur sentral dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana yang dimaksud sehingga dikatakan seperti itu? Maksudnya Guru sebagai figur sentral. Kenapa dikatakan seperti itu? Oke, terima kasih. Masih ada? Jadi silakan Yang mau saya tanyakan, mengapa interaksi interaksi antara sistem pendidikan interaksi dari internal dan dimensi pendidikan. Masih ada yang ingin bertanya saat kami buka satu sesi pertanyaan lagi. Satu penanya lagi. Jika tidak ada, kami akan menutup sesi pertanyaan. Jawab pertanyaan dari saudari Hani. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hani mengenai apa pentingnya kita mempelajari adanya interaksi dari dalam pendidikan. Seperti itu, mengapa perlu untuk diperhatikan atau perlu diajarkan. Kita tahu bahwa ada komponen-komponen pendidikan itu ada di dalam proses pendidik, keterkaitan antara proses didik dan pendidik, alat pendidikan, metode pendidikan, dan yang terakhir itu ada lingkungan pendidikan. Nah, proses pendidikan itu hanya bisa terjadi atau bisa terlaksana dengan baik dengan adanya interaksi di dalam 5 komponen tadi. Nah, mana interdependensi itu adalah saling ketergantungan. Kita tahu bahwa ketika ada pendidik tidak akan berjalan dengan baik dengan pendidikan itu jika tidak ada peserta didiknya, tidak ada alat-alat pendidikan yang digunakan di dalam pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh pendidik tersebut. Makanya kita sangat penting untuk mempelajari bagaimana interaksi kita kepada peserta didik kita, bagaimana kita mengoptimalkan segala alat pendidikan yang kita gunakan, dan terlebih bagaimana kita menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal agar peserta didik itu bisa nyaman dan tenang di dalam mengikuti pembelajaran. Dan dengan adanya itu semua, perlu kita sebagai pendidik itu memiliki sikap kewibawaan. Kita memberikan pembelajaran itu tidak hanya mendidik, tetapi juga mengarahkan, membimbing, serta membentuk karakter peserta didik itu ke arah yang betul-betul kita inginkan. Itu adalah salah satu hal mengapa kita perlu mempelajari adanya interaksi, bagaimana keterkaitan kita, bagaimana hubungan dekat kita dengan peserta didik, dan kita melakukan kita itu mengelola berbagai komponen tadi, pendidikan, lingkungan pendidikan, dan metode-metode yang digunakan di dalam pembelajaran. Seperti itu dari saya. Bagaimana saudari Hana, apa masih ada di sana? Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau ada yang ingin menanggapi, saya persilakan. Oke, jika tidak ada, saya persilakan kepada teman saya Jelita untuk menjawab pertanyaan dari saudari Indah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ida. Tadi bertanya, apa yang dimaksud sebagai guru sebagai figur sentral? Guru sebagai figur sentral artinya guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Guru ditunjuk dan digugur oleh semua siswa bahkan masyarakat
Bagaimana Indah? Oke, itulah jawaban dari pertanyaan saudari Indah tadi. Ada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan? Tidak ada. Saya lanjut kepada Dedi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari saudari Dedi. Saya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dedi yang telah mengembangkan pendidikan sebagai ilmu di Indonesia. Pendidikan sebagai disiplin ilmu harus memiliki 3 syarat, yaitu memiliki objek studi, yaitu material dan objek formal, memiliki sistematika dan memiliki metode. Saya sedikit menambahkan, sebenarnya materi kami itu ialah bagaimana mengembangkan pendidikan sebagai sistem. Sejak awal saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai pertanyaan dari saudara. Saya akan memberikan perbedaan. Nah, pendidikan sebagai ilmu tadi yang telah dijelaskan oleh terlebih dahulu, saya akan memberikan penjelasan mengenai materi kami pendidikan sebagai sistem. Di sini itu dia itu menekankan adanya bagaimana kualitas pendidikan ke depannya dan bagaimana nantinya itu melalui pendidikan sebagai sistem itu dapat melihat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses. Itu tetapi di sini kami hanya memberikan sedikit penjelasan mengenai pendidikan sebagai ilmu itu tadi sudah dijelaskan ada objek pendidikan sendiri yaitu peserta didik, adanya pendidik dan metode pendidikan untuk mengembangkan pendidikan sebagai ilmu di Indonesia itu yaitu kita mengetahui bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh lembaga pendidikan bagaimana anak-anak yang memiliki impian, memiliki tujuan suatu saat itu betul-betul mereka dapat raih dengan adanya pendidikan yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, untuk mengembangkan pendidikan sebagai ilmu itu agar tercapai dengan baik, perlu adanya saling kerjasama antara lembaga pendidikan dengan orang tua atau masyarakat di sekitar. Bagaimana dia itu memberikan sosialisasi bahwa pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu adalah salah satu aspek untuk bagaimana menggerakkan atau menuju masyarakat di Indonesia kita ini menjadi lebih baik, bagaimana menuju Indonesia itu yang lebih baik dengan adanya suatu pendidikan. Dan kita tahu bahwa di luar sana segala sesuatunya itu diperlukan adanya pemikiran, diperlukan adanya keterampilan, pengetahuan, sikap yang baik itu untuk bekerja di suatu pekerjaan. Nah, selain itu untuk mengembangkan itu juga perlu lembaga pendidikan di sekolah itu mengupdate kurikulum yang terbaik agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan masa yang sekarang. Mungkin itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan sebagai ilmu khususnya di lembaga pendidikan atau di sekolah. Bagaimana saudara Dewi? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Yang terakhir akan dijawab oleh saudara Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara DPID mengenai menurut pendapat kalian bagaimana cara mengembangkan dimensi-dimensi kepribadian secara agama. Nah, dimensi kepribadian itu erat kaitannya dengan agama atau kepercayaan yang menyangkut sikap, tindakan, perilaku. Jadi salah satu cara untuk mengembangkan dimensi kepribadian secara optimal ini itu dapat kita lihat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan juga mengenali karakternya. Dan selama perbuatannya itu tidak merugikan orang lain, di situ dapat kita lihat bahwa kepribadian orang kita dapat melihat kepribadian orang itu seperti apa. Itu jawaban dari
satu diskusi